Rio melesat menuruni jalan yang dipenuhi monster. Dari atas istana, Abel dan wakil Kapten Lex melihat punggungnya yang semakin menjauh. Abel tahu betul kemana temannya berlari. Tujuannya jelas, Enclave para elf. Meski Lex sempat menatapnya penuh tanya, Abel hanya terdiam. Ia menyadari sesuatu yang aneh, bahwa selama ini dirinya tak pernah sekalipun melihat Rio kelelahan. Bahkan sekarang, setelah pertempuran panjang, langkahnya masih sekuat pertama kali. Itu bukan hal normal bagi seorang penyihir. Dentuman berat terdengar berulang kali. Tanah bergetar setiap kali benda raksasa menghantam permukaan. Abel mengenali pola itu. Bagi orang lain, suara tersebut mungkin misterius, tetapi baginya itu adalah tanda khas yang tak mungkin salah. Dinding es Rio yang dijatuhkan dari udara untuk meremukkan musuh. Ingatan singkat kembali pada golem besar di Forest of Rondo yang hancur rata karena sihir serupa. Sementara Abel berdiri termenung, para anggota Crimson Sword satu persatu muncul. Lyn, sang penyihir angin, menyapanya dengan lega, disusul Rihya yang langsung memeluknya erat. Roman, sang pahlawan, juga tiba bersama rombongannya, melaporkan bahwa serangan monster di sekitar kuil pusat telah reda. Namun suara runtuhan es yang terus bergema dari kejauhan membuat Roman menoleh. Pandangannya menembus kabut pertempuran. Matanya yang tajam menangkap pilar-pilar es menjulang di udara sebelum ambruk, menghancurkan barisan monster sekaligus. Abel hanya bisa menegaskan kenyataan yang sudah ia pahami sejak lama. Keajaiban Rio bukanlah sesuatu yang dapat diukur dengan logika manusia biasa. Rio akhirnya tiba di depan Enclave. Seluruh tatapan, baik dari pasukan monster maupun para elf di dalam perlindungan benteng, tertuju padanya. Di antara kerumunan itu, ia menemukan sosok yang membuat dadanya bergetar. Sera berlutut di tanah, kepalanya tertunduk, tubuhnya penuh luka kecil. Dengan kecepatan supersonik, ia langsung melompat, menembus jarak seolah tak ada batas, dan menangkap tubuh wanita itu dalam pelukannya. Ia segera mengeluarkan ramuan khusus dari tasnya, menempelkan botol itu pada bibirnya. Cairan penyembuh mengalir, memulihkan napas dan kekuatan yang hampir habis. Namun waktu tidak memberi mereka jeda. Pasukan monster yang sempat terdiam mulai kembali bergerak. Pemimpin mereka, Archdevil, telah tumbang. Banyak yang hancur di bawah dinding es, tetapi dua iblis pengikut masih berdiri dan segera memekikan perintah. Gelombang baru hendak menghancurkan Enclave yang sudah hampir runtuh. Rio tidak mengangkat suaranya. Sambil tetap menopang tubuh Sera, ia hanya mengucapkan satu mantera. Segera ratusan bilah air menebas dengan kecepatan cahaya. 256 kepala melayang sekaligus, lalu 256 berikutnya, dan lagi 256 berikutnya. Dalam hitungan detik, seluruh pasukan monster di hadapan Enclave sudah tergeletak tanpa kepala, termasuk kedua iblis pemimpin yang tersisa. Ketika Sera menelan tetes terakhir ramuan itu, dunia di sekeliling mereka sudah hening. Tanah basah oleh darah, udara penuh aroma besi, dan tubuh-tubuh monster bertumpuk tanpa nyawa. Tidak ada satupun yang bisa berkata-kata. Hanya Sera yang bersuara, lirih namun jelas, dari dalam pelukan penyihir yang baru saja menyelamatkan Enclave. Ucapan syukurnya terlepas seperti bisikan doa, menyelimuti momen kemenangan yang tak seorang pun akan lupa. Bahkan setelah semua kepala monster berguguran, Sera masih menggenggam erat tubuh Rio, seolah enggan melepaskannya. Baginya, bahaya telah berakhir, tidak ada lagi alasan untuk berdiri sendiri. Sementara itu, dari sudut pandang Rio, meskipun setiap makhluk yang tampak di mata telah tertebas, kewaspadaannya belumlah padam. Ia masih memastikan bahwa tak ada gelombang baru yang datang mengancam. Waktu berlalu dalam keheningan yang menegangkan, namun tak ada lagi serangan yang muncul. Setelah benar-benar yakin situasi terkendali, Rio menundukkan wajahnya, menatap mata Sera yang letih namun masih menyala dengan api kehidupan. Senyum tenang terukir di bibirnya, seakan ingin menenangkan wanita yang dipeluknya. Enclave kini berada dalam kondisi selamat. Sebagian besar monster di ibu kota pun lenyap, menyisakan jejak kehancuran sebagai saksi. Saat itulah matriark yang sejak tadi mengamati dalam diam melangkah maju. Wajah tuanya yang penuh wibawa memancarkan rasa lega bercampur haru. Dengan suara lembut, ia menyerahkan sisa urusan kepadanya,
sekaligus memohon agar Rio menjaga pewarisnya yang nyaris tumbang di medan laga. Rio mengangguk tanpa ragu. Perlahan ia melepaskan genggamannya, namun hanya untuk meraih kembali tubuh Sera dengan cara yang berbeda. Lengan kirinya menyelip di bawah lutut, sementara tangan kanannya menyokong punggung rapuh itu. Dalam sekejap, ia mengangkatnya, mendekap erat dalam gendongan yang membuat seisi enclave terdiam. Sera terperanjat. Napasnya tertahan seakan kilatan kejutan melintas di dadanya. Tubuhnya yang penuh luka kecil terasa ringan di pelukan itu. Namun kehangatan dan keteguhan yang memeluknya membuat hatinya bergetar lebih hebat daripada pedang dan sihir yang barusan ia hadapi. Sang matriark mendekat dengan langkah mantap, wajahnya memancarkan kelegaan sekaligus kebanggaan. Ia menyerahkan urusan yang tersisa kepada dirinya sendiri, sementara Rio diminta untuk menjaga pewarisnya. Tanpa ragu, penyihir itu mengangkat tubuh Sera dalam gendongan penuh wibawa. Wajah Sera memerah oleh kejutan, namun tubuhnya pasrah bersandar di pelukan itu. Elf-elf yang menyaksikan hanya bisa terdiam, sementara matriark mengangguk pelan, menyimpan senyum penuh arti saat melihat keduanya berjalan masuk ke dalam enclave. Di sisi lain, rombongan Crimson Sword bersama kelompok sang pahlawan menelusuri jalan es yang terbentuk dari reruntuhan sihir. Abel memimpin mereka menyusuri permukaan licin itu. Para petarung lama yang mengenal Rio sudah tak lagi terkejut dengan fenomena tersebut, tetapi rombongan pahlawan masih sulit menerima kenyataan. Hanya Roman yang matanya cukup tajam untuk melihat bagaimana dinding-dinding es raksasa jatuh dari langit, menghancurkan pasukan musuh, sekaligus membentuk jalan yang kini mereka lalui. Saat mereka tiba di enclave, pemandangan kehancuran langsung terlihat. Salah satu dinding luar memiliki lubang besar, bukti kedahsyatan pertarungan yang terjadi sebelumnya. Sang matriark menyambut mereka di halaman, memimpin para elf yang tersisa dengan wibawa seorang tetua. Pandangannya segera menangkap sosok Roman, dan dengan ketenangan khas seorang elder, ia mengenali identitas sang pahlawan hanya dari keberlimpahan roh yang mengitari tubuhnya. Penyambutan itu mengejutkan banyak orang, tetapi juga menegaskan betapa tajamnya mata seorang elf tua. Obrolan yang terjadi berikutnya mengungkapkan kebenaran pahit. Sera ternyata bertarung melawan Archdevil seorang diri, dalam kondisi hampir tanpa mana. Seluruh rombongan terdiam, terutama ketika matriark menjelaskan bahwa duel itu begitu tipis jaraknya dengan kematian. Hanya dengan mengandalkan kekuatan pedang murni, Sera mampu menahan serangan musuh yang kekuatannya bahkan melebihi Pangeran Iblis. Baru di saat terakhir, setelah berjam-jam menahan diri, ia berhasil memulihkan secercah energi, lalu menyalakan Windrobe untuk menghabisi lawannya. Penjelasan itu membuat semua yang hadir tercengang, sementara sang matriark tersenyum lega melihat betapa jauh peningkatan yang dicapai oleh muridnya. Di tengah keterkejutan itu, muncul pula kisah lama. Zack dan Scotty, rekan lama Abel, ternyata terseret ke dalam bencana sejak awal. Mereka ditolong oleh Sera, itulah sebabnya mereka bisa bertahan hidup. Namun ketidakhadiran Sera menimbulkan pertanyaan baru. Matriark dengan tenang menjelaskan bahwa ia sudah dibawa oleh Rio ke ruang istirahatnya. Perbincangan berlanjut, dan sedikit demi sedikit gambaran pertempuran mengemuka. Abel akhirnya menyadari apa yang terjadi setelah kematian Archdevil. Dinding es raksasa yang jatuh dari langit, ribuan tubuh tanpa kepala di luar tembok, dan sosok berjubah yang tiba-tiba muncul di tengah medan perang. Semua itu tak lain adalah ulah Rio. Penjelasannya membuat semua orang terdiam kaku. Roman, sang pahlawan, bahkan tampak sulit mempercayai bahwa seorang penyihir mampu menumbangkan ribuan musuh hanya dalam sekejap. Namun Abel tahu benar, dan dengan tenang menegaskan bahwa tak ada orang lain yang mungkin melakukannya. Rasa takut dan hormat merambat ke setiap orang yang hadir. Satu pesan sederhana disampaikan Abel kepada mereka. Jangan pernah membuat Rio marah. Tak seorang pun membantah, semua mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ketegangan itu akhirnya terputus oleh kedatangan sebuah kereta dengan lambang Margrave Lune. Dari dalamnya turun Eden, komandan pasukan transportasi, bersama seorang bangsawan berjas putih. Kenneth Hayward, alkemis jenius yang lama menghilang. Pertemuan kembali itu menghadirkan seberkas kebahagiaan di tengah reruntuhan.
Mereka menceritakan bagaimana mereka bertahan di kediaman Margrave, yang lebih menyerupai benteng daripada rumah bangsawan. Berkat alat-alat alkimia ciptaan Kenneth, mereka berhasil melindungi diri sampai bencana mereda. Namun, ketika pandangan kembali diarahkan keluar dari enclave, kenyataan pahit menyergap sekali lagi. Jalanan ibu kota kini penuh dengan ribuan jasad monster yang tergeletak tanpa kepala. Tak ada yang pernah melihat pemandangan semacam itu sebelumnya. Dan meski kota akhirnya selamat, semua yang hadir tahu satu hal pasti. Memulihkan ibu kota dari kehancuran ini akan menjadi pekerjaan yang berat dan panjang. Singkat cerita, 3 minggu setelah kekacauan, ibu kota kerajaan perlahan mulai pulih. Di jalan raya selatan menuju kota perbatasan Lune, 2 petualang berjalan berdampingan, seorang pendekar pedang dan seorang penyihir, kombinasi yang lazim ditemui. Sera dan parti Crimson Sword sudah lebih dulu kembali ke Lune bersama para ksatria dalam rombongan pengangkut. Awalnya ia enggan, tapi akhirnya setuju karena yakin Rio akan segera menyusul. Rhia sempat ragu, namun karena menerima permintaan mendesak dari Quilun, ia ikut kembali dengan pengawalan Lyn dan Warren. Sebelum berangkat, ia meminta Abel berjanji untuk pulang bersama Rio. Seminggu setelahnya, Abel dan Rio baru bisa meninggalkan ibu kota. Perjalanan mereka berlangsung relatif tenang. Rio sempat mengeluh tidak ada acara khas novel ringan seperti turnamen pertarungan atau masuk akademi sihir yang membuat Abel geleng-geleng kepala. Sepanjang perjalanan, keduanya terlibat percakapan kocak, mulai dari pembicaraan soal turnamen di Kekaisaran Debuhi, obsesi Rio terhadap akademi, hingga pengakuan bahwa ia telah belajar alkimia dengan Kenneth dan bahkan mengaku punya 6 murid, termasuk Pangeran Willy. Abel sulit mempercayai semua ocehan Rio, tapi keduanya tetap berjalan bersama dengan tawa, perdebatan, dan canda. Peribahasa berkata, tak ada jalan yang terasa panjang bila ditemani sahabat. Setidaknya, perjalanan mereka sama sekali tidak membosankan. Malam pertama perjalanan, Rio dan Abel singgah di Deopham, kota penginapan terbesar di selatan Crystal Palace. Letaknya strategis karena menjadi titik percabangan 2 jalur penting. Jalan raya ketiga menuju Akrai dan jalan raya selatan menuju Lune. Abel memilih penginapan terkenal yang memiliki pemandian umum besar, sebuah fasilitas yang membuat Rio sangat gembira. Ia berencana mengekspresikan rasa terima kasih dengan mentraktir Abel makan malam. Tetapi ternyata biaya makan sudah termasuk dalam tarif kamar. Rencana untuk menciptakan hutang budi pun gagal total. Keesokan harinya mereka meninggalkan Deopham dan menempuh jalan raya selatan. Sejak meninggalkan penginapan, keduanya terus merasakan sesuatu yang mengawasi mereka. Abel dengan insting seorang petualang berperingkat B segera menyadari tatapan asing itu. Sementara Rio menggunakan sihir pasif untuk memverifikasi kebenaran perasaan tersebut. Meski sepakat bahwa mereka memang diawasi, alasan dibaliknya masih kabur. Bila pelakunya sekadar bandit, target logis adalah para pedagang kaya yang juga melintasi jalur itu, bukan 2 petualang dengan perlengkapan sederhana. Rio mulai curiga bahwa para pengintai mungkin salah mengira mereka sebagai utusan bangsawan atau bahkan anggota keluarga kerajaan dalam misi rahasia. Tuduhan itu membuat Abel sedikit gugup, seakan menyimpan sesuatu, meski ia dengan cepat menepis kecurigaan itu. Hari demi hari, perasaan dibuntuti tidak pernah hilang. Ketika mereka tiba di Aberdare, kota besar terakhir dalam wilayah metropolitan ibu kota, keduanya menyadari bahwa jalan setelah itu akan lebih sepi, menjadikan peluang penyergapan semakin tinggi. Mereka menduga serangan bisa saja terjadi malam hari saat orang lengah. Rio berkomentar bahwa kelompok pengintai semacam itu pasti beroperasi seperti bisnis kecil. Jika hanya membuntuti tanpa hasil, cepat atau lambat mereka akan memutuskan untuk bertindak. Pada hari keempat, Rio mendeteksi pergerakan mencurigakan yang lebih nyata. Dengan sihir pasifnya, ia menghitung ada 20 individu mengelilingi mereka. Jumlah itu terlalu besar untuk sekadar kawanan bandit biasa. Ia segera menutupi tubuh mereka berdua dengan lapisan es tak kasat mata, pelindung yang dirancang agar serangan mendadak tidak langsung menjatuhkan mereka. Abel, yang terbiasa dengan pertarungan 1 lawan 1, kagum pada kewaspadaan Rio terhadap kekuatan angka.
Beberapa menit kemudian, pengintaian berakhir dan pengepungan dimulai. 3 orang muncul dari depan, dengan pemimpin berwajah sangar dan kepala botak yang menyampaikan bahwa kedua petualang sudah dikepung dari segala arah. Nada bicaranya penuh keyakinan, seolah kemenangan sudah di tangan. Ia lalu menyinggung pedang Abel, menyangka itu senjata magis, dan menawarkannya untuk membeli dengan emas atau permata. Abel menolak tegas, menyalakan api kecil dalam percakapan yang tampaknya santai namun penuh ketegangan. Pemimpin botak itu lantas menyatakan bahwa mereka memiliki cara lain untuk bernegosiasi, yakni dengan menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dijual. Ucapan itu penuh maksud tersembunyi, menandakan bahwa kelompok ini bukan sekadar perampok jalanan biasa. Ada kemungkinan mereka bekerja untuk pihak yang lebih besar atau menjalankan misi yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar merampas barang dagangan. Rio dan Abel sama-sama menyadari bahwa situasi ini bukan lagi persoalan bandit biasa, melainkan permainan yang jauh lebih dalam. Rio dan Abel menghadapi kenyataan pahit ketika mereka dikepung oleh kelompok asing. Setelah pembicaraan singkat penuh fakta dingin, mereka diarahkan untuk mengikuti para penculik itu ke sebuah desa. Tidak ada jalan keluar selain menurut, sehingga keduanya berjalan bersama di bawah pengawasan ketat. Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam. Rio berpura-pura terengah-engah, memainkan peran sebagai penyihir lemah, sementara Abel hanya menatapnya, sadar bahwa temannya tidak mungkin lelah karena berjalan sejauh itu. Orang berkepala pelontos di belakang mereka melontarkan ejekan, tidak menyadari bahwa ia tengah dipermainkan oleh penyihir yang pura-pura kelelahan. Akhirnya mereka tiba di sebuah desa kecil berisi sekitar 20 rumah. Ada lapangan dan bangunan beraltar di tengahnya, tetapi sejak awal Rio sudah merasakan ada sesuatu yang ganjil. Ia tidak segera memahami sumber rasa tidak nyaman itu, hanya mengetahui bahwa sensasi ini pernah ia rasakan sebelumnya. Abel pun menunjukkan kegelisahan yang sama. Dalam hati Rio mulai membandingkannya dengan markas sekte asasin yang juga menyamar sebagai desa biasa. Ketiadaan anak-anak di sana menjadi petunjuk paling jelas. Desa normal selalu dipenuhi suara riang anak kecil, tetapi di sini tidak ada satupun. Abel pun menangkap sinyal itu dan mengangguk setuju. Keduanya digiring ke alun-alun desa, tempat seorang lelaki tua berambut putih panjang dengan jubah hitam menunggu, ditemani 3 orang berjubah hitam berkerudung. Atmosfernya terasa suram. Perhatian Rio tertuju pada tongkat panjang di tangan lelaki tua itu. Hiasan tali berwarna 7 pada tongkat itu sama seperti milik Grandam di desa Nils, meski ukiran batunya berbeda. Rio tidak mengerti arti ukiran tersebut, dan bahkan Abel, sang petualang peringkat B, tidak mengetahui lebih banyak selain menyebut tali pelangi itu menarik. Lelaki tua itu menyambut mereka sebagai tamu terhormat dan langsung menyatakan keinginannya terhadap pedang sihir Abel. Ia mengungkapkan niat untuk mempersembahkannya kepada dewa yang mereka sembah, bukan Dewi Cahaya, melainkan sosok ilahi lain yang ia anggap lebih agung. Perubahan sikapnya mendadak, dari nada santai menjadi penuh amarah saat menyebut nama Dewi Cahaya sebagai dewa palsu. Ia lalu mengajak mereka menuju kuil yang tersembunyi di balik bukit desa untuk menjelaskan lebih lanjut. Jalan masuknya berupa terowongan di perut bukit. Begitu pintu tersembunyi didorong, ruang besar seukuran lapangan sepak bola terbuka di dalamnya dengan langit-langit tinggi lebih dari 10 meter. Di bagian terdalam ruangan terdapat bola kristal sempurna yang diarak sebagai pusaka, mengingatkan Rio pada bola hitam yang pernah ia temukan di kedalaman dungeon. Aura tempat itu sama seperti kuil tersembunyi di desa Nils. Di depan altar, lelaki tua itu mulai melantunkan mantra rendah. Abel tiba-tiba jatuh berlutut, kepalanya tertunduk berat. Lelaki tua itu mencoba memaksakan kendali penuh dengan sihir pengendali pikiran, sihir kegelapan yang sangat langka, diperkuat oleh kuil itu sendiri. Menurut legenda, bahkan Raja Iblis pun dapat ditaklukkan di tempat ini. Namun Abel, dengan kalung ketenangan yang selalu ia kenakan, perlahan mematahkan pengaruh sihir tersebut. Keringat mengucur deras di dahinya, wajahnya pucat, tapi ia berhasil bangkit meski tubuhnya masih lemah. Lelaki tua itu terkejut sekaligus marah, menyadari bahwa Abel bukan petualang biasa. Ia lalu mencoba mengendalikan Rio untuk memaksa mereka bertarung satu sama lain.
Namun Rio berdiri tegak tanpa goyah, sama sekali tidak terpengaruh oleh mantra tersebut. Kekuatan gaib yang biasanya mampu menundukkan siapapun ternyata tak bekerja padanya. Lelaki tua itu terperanjat, sementara Abel memandangnya dengan rasa heran yang sama, karena hanya barang pusaka tingkat nasional yang melindunginya, sedangkan Rio tampak kebal tanpa perlindungan apapun. Di momen itulah, seketika pintu masuk kuil berubah menjadi gelap pekat. Sebuah persegi hitam setinggi 5 meter dan selebar 4 meter muncul, membentuk gerbang aneh. Hanya Rio yang menyadarinya lebih dulu. Bagi para peneliti Universitas Pusat, gerbang itu dikenal sebagai The Gate. Bagi kelompok pahlawan, itu adalah portal yang pernah muncul di dekat altar buatan mereka. Dari dalamnya keluar sosok iblis wanita, Leonor. Ia memiliki tanduk dan ekor tipis berwarna hitam. Dengan suara keras, ia mengumumkan kedatangannya, membuat hampir 40 orang di dalam kuil menoleh padanya. Tanpa peduli pada tatapan mereka, Leonor melangkah mantap menuju altar di bagian terdalam. Di sana ia menemukan sebuah bola suci yang dipuja seperti benda keramat. Dengan kecepatan luar biasa, hampir seperti teleportasi, ia meraihnya. Bola itu langsung lenyap dari pandangan, berpindah ke tangannya seolah ditelan begitu saja. Saat para penjaga berusaha bereaksi, Leonor sudah bergerak lebih dulu. Ia melafalkan mantra, dan dari lantai muncul ratusan pilar batu tajam. Pilar-pilar itu menembus tenggorokan para pengikut berjubah hitam dengan presisi mengerikan. Dalam sekejap, lebih dari 30 orang roboh tak bernyawa. Yang tersisa hanya lelaki tua berambut putih dan 6 orang berpakaian hitam. Lelaki tua itu menyelesaikan mantranya, mengeluarkan asap hitam yang berusaha membelenggu Leonor. Namun ia hanya tersenyum dingin. Dengan satu kibasan tangan, asap itu menghilang tanpa bekas. Leonor lalu menciptakan lebih banyak pilar batu. 6 pria berjubah hitam langsung tumbang, sementara sebuah batu melesat menghantam perut lelaki tua itu, membuatnya terkapar pingsan. Kini, hanya Rio, Abel, dan Leonore yang masih berdiri di dalam kuil. Leonor menoleh ke arah mereka. Senyum tipis terbentuk di wajahnya. Senyum yang penuh ancaman, senyum seorang pemburu yang akhirnya menemukan mangsanya. Ia berkata pelan, tapi dengan nada tajam, "Sepertinya aku sudah terlalu lama membuang waktu. Maafkan aku, Rio. Sekarang saatnya bertarung." Senyum itu berubah menjadi semakin menyeramkan. Satu-satunya kata yang bisa menggambarkannya hanyalah mengerikan.